Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dinda Rosa, mahasiswa pertukaran Merdeka di Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau disebut sebagai APKIN. Nah, sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Teman-teman, dalam suatu profesi pasti ada sebuah pedoman yang menjadi landasan kita dalam menjalankan sebuah profesi yang dinamakan kode etik. Tahukah kalian apa itu kode etik profesi dan konseling Indonesia atau APKIN? Pasti pada belum tahu ya. Maka dari itu, yuk kita simak video selanjutnya. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau disebut sebagai APKIN adalah organisasi profesi yang beranggotakan para pendidik dan ahli bimbingan dan konseling minimal lulusan program studi sarjana atau strata 1 bimbingan dan konseling dan lulusan program pendidikan profesi konselor atau PPK. Nah, kualifikasi yang dimiliki oleh para anggota pada dasarnya adalah kemampuan pelayanan bimbingan dan konseling dalam ranah pengembangan pribadi, sosial, belajar, karir, keluarga, beragama, dan berkewarganegaraan bagi klien. Dalam hal ini, Kode Etik Organisasi Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah memberikan panduan perilaku yang berkarakter dan profesional bagi anggota organisasi dalam memberikan pelayanan dini dan konseling. Yang kedua, membantu anggota organisasi dalam membangun kegiatan pelayanan yang profesional. Yang ketiga, mendukung misi organisasi profesi yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN. Yang keempat, menjadi landasan dan arah dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu permasalahan yang datang dan mengenal anggota dari Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah melindungi anggota APKIN dan sasaran layanan atau klien. Kemudian, ada juga yang disebut sebagai etika organisasi. Etika organisasi profesi bimbingan dan konseling adalah suatu kaidah-kaidah nilai dan moral yang menjadi rujukan bagi anggota organisasi dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya dalam melaksanakan suatu pelayanan bimbingan dan konseling kepada klien. Nah, kode etik ini merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh setiap anggota organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia, yaitu APKIN. Kemudian, kode etik profesi bimbingan dan konseling ini dinyatakan dalam bentuk standar seperangkat standar, peraturan, dan atau sebuah perilaku konselor sebagai pemegang kode etik yang bekerja pada berbagai sektor dalam sebuah interaksi mereka dengan mitra kerja dan sasaran layanan atau klien serta kepada anggota masyarakat pada umumnya. Kemudian ada juga yang menjadi landasan legal dalam kode etik bimbingan dan konseling. Di samping anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART APKIN, landasan legal kode etik organisasi profesi bimbingan dan konseling Indonesia ini ada beberapa. Salah satunya atau antara lain itu ada Pancasila, kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan di Indonesia. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Kemudian tentang kualifikasi konselor. Nah, kualifikasi konselor ini adalah anggota APKIN sendiri yang minimal sarjana pendidikan atau strata 1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan lulusan PPK. Kemudian seorang konselor harus memiliki sebuah kompetensi. Nah, sebagai penyandang gelar profesi dalam bidang bimbingan dan konseling, konselor memiliki kompetensi sebagai berikut. Yang pertama itu memahami secara mendalam mengenai klien yang hendak dilayani, di mana konselor itu harus memahami karakteristik seorang klien yang akan diberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian menguasai landasan teoretik keilmuan, pendidikan, dan bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap klien, di mana seorang konselor harus memberikan suatu pelayanan bimbingan dan konseling kepada klien untuk membantu klien dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang terakhir, mengembangkan pribadi dan profesionalitas diri secara berkelanjutan. Nah, gimana nih? Udah pada tahu kan sekarang mengenai Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan komen di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.